ya mengupgrade pengetahuan psikologi kita pada hari ini. Kemarin Kang Asep ya, Kang Asep Hairul Ghani kalau kita manggilnya Abah Asep gitu, Abah Asep. Karena kalau di tasawuf itu, eee, kebetulan kami di KMI adalah murid-muridnya, santri-santrinya, jadi kami manggilnya Abah ya. Kalau di tasawuf tuh Abah selevel dengan profesor gitu, kalau di dunia akademisi, gitu. Jadi rata-rata itu para mursyid, panggilannya itu Abah gitu. Nah, kemarin Abah Asep telah berbagi kepada, kami semua tentang, eee, esensi dari psikologi ya, perjuangan atau kisah Nabi Adam dan Nabi Nuh gitu. Nah, eee, Abah Asep ini selalu unik lah ya, selalu menarik dalam melihat sesuatu kisah dan menarik, esensi, psikologi ya dari kisah-kisah tersebut. Nah, kisah yang menarik esensi dari psikologi yang kemarin Abah Asep jelaskan adalah terkait, Nabi Adam, di mana ada kisah bahwa, iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, ini merupakan, dosa pertama ya, dosa pertama yang, dilakukan sejak hadirnya Nabi Adam, di mana iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, ini, kesombongan pertama yang muncul dan ini adalah dosa pertama yang muncul ya ketika Nabi Adam, telah dilahirkan. Penyakit ini juga terkadang hadir pada diri kita, di mana kita tuh merasa lebih baik dari orang lain. Kita merasa lebih hebat dari orang lain, berarti, kalau di Ghazali ini perasaan sombong, perasaan lebih baik adalah termasuk dosa yang, utama, dosa yang paling besar, penyakit hati yang paling besar, di mana ini adalah pintu utama setan untuk masuk ke kolbu kita, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi kemarin yang menarik tentang kisah Nabi Adam adalah bagaimana Nabi Adam terjebak oleh bujukan-bujukan iblis, karena iblis menggunakan referensi Allah gitu. Jadi, kata Allah, boleh ya, kemudian, karena Adam sangat berkhidmat, kepada Allah ya, setiap kata-kata iblis yang membawa nama Allah, Adam sangat, mempercayainya gitu. Nah, sehingga, Adam tertipulah di situ. Nah, dalam konteks, kita sekarang seringkali kita terjebak, tertipu oleh ajakan-ajakan yang, apa ya, yang selalu menggunakan rujukan-rujukan, di mana rujukan ini adalah orang-orang yang, sangat spesial, sangat superior, atau sangat hebatlah di mata kita. Sehingga kita mudah sekali tuh, terbawa oleh bujukan-bujukan tersebut. Kemudian lagi yang menarik adalah, terkait dengan negosiasi. Jadi iblis ini, melakukan negosiasi ketika dia sudah berada dalam posisi tidak berdaya, ya, posisi tidak berdaya. Dalam kajian psikologi Pak Asep kemarin, eee, orang-orang yang bernegosiasi adalah umumnya mereka yang berada dalam kondisi tidak berdaya, gitu. Nah, kemudian beralih ke Nabi Nuh, bagaimana gigihnya Nabi Nuh melakukan perjuangan, bagaimana gigihnya Nabi Nuh mengikuti the calling, ya. Kemarin Pak Asep, Abah Asep menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Joseph Campbell tentang hero's journey. Nah, kita bisa tuh mengkaitkan, eee, siklus dari hero's journey Joseph Campbell dengan perkembangan, spiritual kita atau perjalanan kita, bagaimana nanti kita kembali return dengan knowledge kepada masyarakat.
Nah, sekarang Abah Asep telah hadir di antara kita nih. Mari kita simak ya hal-hal unik ya, sudut pandang yang menarik dari Abah Asep tentang psikologi dari kisah Nabi Hud. Silakan, Abah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya yang pertama, tolong Mas Riki membaca WhatsApp saya. Oke, baik teman-teman. Ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah ini meriwayatkan bahwa Nabi itu adalah kalau misalnya sedang bahagia itu bisa sampai terlihat gitu ya, sampai bahkan terlihat giginya gitu ya. Dan apabila kadang-kadang juga adalah Siti Aisyah mengatakan ketika dalam keadaan lain gitu Nabi Muhammad adalah terlihat adalah dalam keadaan terdiam gitu ya, dalam keadaan terdiam. Dan Siti Aisyah bertanya gitu, apa yang menyebabkan Nabi terdiam? Dan ada suatu peristiwa adalah ketika ada sebuah angin besar dan Nabi terdiam. Dan Siti Aisyah bertanya, dan baginda Rasul mengatakan, aku mengkhawatirkan angin besar ini adalah angin azab yang seperti ditimpakan kepada kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud. Nah, jadi kalau kita cermati dari hadis ini, jadi jelas sekali bahwa ada peristiwa di masa lalu, dan peristiwa di masa lalu itu adalah menjadi iktibar atau menjadi pembelajaran bagi baginda Rasulullah SAW. Dan iktibar di masa lalu itu sendiri adalah berkaitan dengan tentunya saja adalah sebuah peristiwa, dan peristiwa itu adalah ada pertanda. Nah, dan kalau kita mencermati tema-tema seperti ini di kajian psikologi tentunya saja adalah bahwa sebuah cerita yang diceritakan kembali kepada orang-orang selanjut dari kita, itu mau tidak mau adalah menunjukkan bahwa cerita-cerita itu ada di dalam memori kolektif kita. Jadi ingatan-ingatan kolektif kita. Nah, teman-teman lain biasanya menggunakan istilah ada yang namanya collective unconscious. Jadi dinyatakan unconscious itu karena bukan artinya tidak sadar, justru adalah masuk ke dalam benak kita perlahan-lahan melalui kisah, melalui dongeng, melalui penceritaan ulang, sehingga cerita itu diceritakan kembali, sehingga juga unsur-unsur dari cerita-cerita itu sendiri juga ada di dalam benak kita. Dan sehingga juga kita seringkali tersadar karena ada penanda atau pertanda dari kisah-kisah itu. Nah, bagi teman-teman yang senang mempelajari semiotika, jadi ilmu tentang tanda atau ilmu tentang penanda, dan bagaimana kemudian tafsir atas tanda dan tafsir atas penanda, yaitu kita mempelajari hermeneutik, maka tentunya saja akan menjadi menarik gitu kajian-kajian ini. Di dalam hadis tadi ya cukup banyak hadis-hadis ya, berkaitan dengan kisah bagaimana Siti Aisyah mengatakan Rasulullah berkaitan dengan tema ini, bahwa jadi di situ adalah angin ini adalah penanda, angin awan adalah penanda. Nah, dan di situ ada yang namanya kaum Ad. Nah, kaum Ad ini sendiri adalah kaum yang termasuk adalah kabilah Arab, dan Nabi Hud juga adalah orang Arab. Jadi Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa ada 4 nabi dari suku Arab gitu ya, yaitu Nabi Muhammad, kemudian Nabi Hud, Nabi Syuaib, salah satunya adalah seperti itu. Nah, dan Nabi Hud ini adalah kaumnya namanya kaum Ad. Kaum Ad itu kalau dari beberapa riwayat para mufasir itu adalah berada di daerah saat ini mungkin adalah masuk ke dalam daerah antara Yaman gitu ya. Jadi di daerah Yaman baik Yaman Utara, Yaman Selatan, jadi di antara daerah Yaman dan Hadramaut. Dan di dalam beberapa kisah di dalam Al-Qur'an itu dinyatakan bahwa
kaum Hud ini adalah dikirimkan kepada orang-orang yang di daerah Iram. Nah, Iram ini sendiri adalah dikenal masyarakatnya sendiri pada waktu itu sendiri adalah sebuah masyarakat yang barangkali dalam peradaban pada waktu itu adalah sudah maju gitu ya. Kemudian juga mereka mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi dan megah di kala waktu itu dibandingkan tentunya saja masyarakat-masyarakat nomaden yang menggunakan tenda-tenda dan berpindah-pindah. Dan masyarakat kaum ini adalah tentunya saja kenapa Hud diturunkan di kaum ini, karena masyarakat kaum Adi ini adalah masyarakat yang menyekutukan Tuhan. Nah, jadi karena itu adalah Hud mengajak mereka untuk kembali kepada keesaan Tuhan, gitu ya. Karena pada dasarnya mereka menyembah Allah dan selain Allah, gitu ya. Artinya juga Allah itu adalah salah satu ilah saja di antara ilah-ilah yang lain. Nah, dalam beberapa kitab para mufasir juga dijelaskan di situ bahwa aktivitas sesembahan ini, jadi ketika Hud menegur gitu ya dan mengingatkan mereka untuk mengingatkan bahwa pada dasarnya adalah ilah-ilah mereka itu tidak akan memberikan kebaikan apapun kepada mereka, mereka berbantah-bantahan dan mereka justru mengatakan Hud dinyatakan sebagai seorang yang hina, nista, gila gitu ya, dikarenakan bahwa dia mendapatkan seakan-akan adalah supata gitu ya, atau cercaan justru dari ilah-ilah mereka. Nah, ilah-ilah mereka itu sendiri adalah digambarkan dalam bentuk patung. Nah, tradisi ilah-ilah dalam bentuk patung ini sebenarnya sudah ada di dalam tradisi yang muncul antara periode Nabi Adam dan Nabi Nuh ya. Jadi antara periode Nabi Adam dan Nabi Nuh itu banyak orang-orang yang solih pada waktu itu. Jadi kalau misalnya kita lihat daripada mufasir, semua mufasir mengatakan bahwa ajaran pertama umat manusia itu Islam. Ya. Jadi ajaran yang diajarkan oleh yang namanya dibawakan oleh Nabi Adam dan Islam. Kemudian di tengah perjalanan tentunya saja umat Adam pertama kali ini orang-orang yang solih dan orang-orang yang ada orang yang solih itu diantaranya Nabi Wad itu ya, di dalam sejumlah hadis nyata bahwa beliau adalah salah seorang orang yang solih. Jadi orang yang solih, orang yang ada di sebuah kaum dan dia termasuk orang-orang yang solih. Dan ketika orang ini meninggal dunia, kemudian masyarakat sekitar itu atau komunitas sekitar itu kemudian sangat bersedih hati atas meninggalnya orang yang solih ini. Dan kemudian iblis datang dan iblis bertanya, bolehkah aku membuat gambar yang menggambarkan tentang Wad ini untuk supaya kalian mengenang dari Wad ini dan kalian menempatkannya di tempat ibadah kalian. Dan umat ini adalah setuju saja. Dan setelah itu kemudian lama-kelamaan berkembang bahwa bolehkah aku kemudian membuatkan gambaran wujud dari Wad ini ya, sehingga dalam bentuk patung ya. Nah, sehingga kamu kemudian juga dalam mampu mengingat orang ini dan ini adalah berada juga di tempat peribadahan kamu. Nah, sehingga kalau kita mengamati dari cerita Wad ini dan cerita beberapa hadis Nabi berkaitan dengan penceritaan tentang Wad ini, maka iblis pelan-pelan menggoda ya. Jadi pertama kali memang dalam rangka mengingat Allah. Lama-kelamaan kemudian juga masuklah unsur yang kedua ini menjadi bagian yang sangat penting gitu, bahwa itu sendiri yang kemudian menjadi ingatan tertuju kepada Wad. Kemudian lama-kelamaan kemudian menjadi patung, sehingga lama-kelamaan yang namanya Allah-nya sendiri adalah menjadi tidak diingat. Karena yang diingat adalah yang benar-benar ada bentuknya, ada wujudnya, kemudian juga dan ingatan dilarikan ke sana. Dan kemudian kalau tadinya adalah yang solih ini adalah dalam rangka Wad ini dalam mengingat supaya mengingat Allah, supaya menyembah Allah, lama-kelamaan terjadi adalah
mengingat Wad dan menjadikan Wad ini adalah ilah mereka, dan menjadikan Wad ini adalah menjadi sesembahan mereka, dan menjadi Wad ini seakan-akan adalah sesuatu yang bisa memberikan apapun kepada mereka. Nah, jadi kalau kita cermati dari tradisi ini, maka itu pula gitu ya, ketika Nuh dan Hud ini berhadapan dengan tema yang relatif mirip gitu. Nah, jadi ada tradisi-tradisi di mana orang-orang ini adalah sudah melakukan penggambaran terhadap orang-orang solih di antara mereka, dan kemudian menjadi turun-menurun, dan kemudian lama-kelamaan orang akhirnya juga menjadi hilang terhadap apa yang utama, kemudian menjadi yang di kemudian itu adalah menjadi yang utama. Nah, kalau kita pelajari dari tema ini, maka sebenarnya tentu bagi teman-teman yang kuliah di psikologi, kita tahu persis apa yang dimaksud dengan classical conditioning-nya. Yang tokohnya adalah Ivan Petrovich Pavlov. Ya. Nah, kalau kita cermati dari apa yang dilakukan oleh Ivan Petrovich Pavlov ini, maka kita ngelihat bahwa awalnya kan di situ adalah ada bagaimana sebuah stimulus itu bisa dikondisikan. Gitu. Bagaimana sebuah stimulus bisa dikondisikan. Bagaimana sebuah stimulus yang tadinya adalah tidak memunculkan respon tertentu, tetapi lama-kelamaan dengan diasosiasikan berulang-ulang, maka stimulus itu adalah bisa menjadi memunculkan respon tertentu atau reaksi tertentu. Dan kita bisa mempelajari dalam hal ini adalah bagaimana tadi misalnya saja Wad itu adalah orang yang solih. Orang yang solih adalah orang yang menyembah Allah, orang yang taat kepada Allah. Awalnya seperti itu. Akan tetapi ketika Wad ini meninggal dunia, dan kaum itu menganggap bahwa orang ini adalah ini, maka yang terjadi adalah Wad ini adalah menjadi pengait, gitu ya, menjadi pengait. Awalnya orang kemudian mengingat Wad itu sebagai orang yang solih, dalam rangka tadinya supaya mereka mengikuti yang solih, tetapi ketika iblis menggoda kaum ini dengan menggambarkan, membuat rupa, kemudian juga dalam bentuk 3 dimensi seperti itu, dalam rangka tadinya mengingat rupa ketuhanan ini, ya maka lama-kelamaan terjadi pergeseran gitu, yang tadinya adalah dalam rangka mengingat kebesaran Allah, lupa akhirnya kebesaran Allahnya terlupakan, kemudian jadi yang diingat adalah Wad. Wadnya itulah yang dalam tanda petik adalah seakan-akan itu adalah Tuhan yang perlu dipertuhankan, yang kemudian juga mempunyai kemampuan ketuhanan. Dan ini yang terjadi di dalam kisah yang berkaitan dengan Nabi Nuh. Jadi ada beberapa nama-nama orang-orang solih yang pada waktu itu kemudian dijadikan nama-nama Tuhan. Nah, karena itu kalau misalnya kita mempelajari sejarah Islam, khususnya di periode Nabi Muhammad SAW, tidak aneh kalau misalnya saja di dalam tradisi Arab pada zaman itu, bahwa di dalam sekitar Makkah itu nama Allah tetap dikenal. Tetapi mereka juga mengenal juga gitu ya, ada Lata, Uzza dan segala macam. Dan kalau kita mau selidiki, nama-nama Tuhan mereka itu adalah nama-nama orang soleh di kalangan mereka. Jadi nama-nama orang soleh terdahulu gitu, yang kemudian lama-kelamaan karena mereka juga sudah kemudian juga tidak menelusuri itu, sehingga terjebak di titik terakhir. Nah, kajian psikologi lain berkaitan dengan tema ini adalah ada tema yang namanya adalah kateksis. Ya. Kateksis itu sebuah istilah yang digunakan oleh Freud. Dia menggunakan istilahnya ego kateksis. Nah, ego kateksis itu apa? Ego kateksis itu adalah bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita memfokuskan seluruh energi diri kita, dari pikiran kita, perasaan kita, ucap, tindak, tanduk kita. Nah, itu dalam namanya ego kateksis. Jadi ilah itu, ya, karena itu di dalam bahasa Arab cukup menarik bahwa orang-orang ini mengakui Allah sebagai Rob mereka, tetapi mereka tidak mengilahkan Allah di dalam tema itu. Karena yang diilahkan oleh mereka justru adalah yang tadi. Ya. Jadi artinya adalah orang-orang solih di kalangan mereka terdahulu, yang mereka juga udah nggak tahu lagi bahwa sebenarnya yang mereka sembah itu orang-orang solih di zaman dahulu. Nah, ini
ini menjadi menarik gitu ketika kita sehingga ketika kita mempelajari ajaran agama Islam, kita mengenali ada dua istilah, ada istilah kafir dan ada istilah musyrik. Nah, jadi ketika kita bicara musyrik, kaum musyrikin Quraisy misalnya ya, dinyatakan musyrikin karena tadi mereka menyekutukan. Menyekutukan itu berarti kan ada satu, kemudian lebih dari satu gitu ya. Musyrikin itu karena mereka juga pada saat yang sama ada istilah Allah gitu ya. Ada nama Allah disebut oleh mereka. Sehingga kenapa Nabi Muhammad pun namanya Abdullah gitu ya. Kenapa? Berarti kan di situ adalah pengabdi terhadap Allah gitu ya, ayah Nabi Muhammad. Nah, kalau kita cermati dalam hal itu berarti di dalam tradisi Nabi pun jelas gitu bahwa orang-orang Quraisy ini sendiri adalah menempatkan banyak-banyak ilah tentunya saja selain Allah, dan Allah adalah sebuah ilah di dalam tradisi mereka yang barangkali tidak ada pematungannya gitu ya, tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya. Nah, ini menjadi menarik bagi kita kalau misalnya dalam kajian-kajian tasawuf bahwa syirik yang paling gampang ya, artinya kalau penyembahan berhala itu kan sesuatu yang bisa dilihat gitu ya. Tetapi barangkali ada syirik yang lebih berbahaya lagi gitu ya. Ada syirik yang tidak terlihat, yaitu misalnya kesombongan, ketakaburan, gitu. Ada juga syirik yang tidak terlihat. Karena pada waktu orang melakukan takabur, sebenarnya juga dia sedang mencoba mengilahkan dirinya. Dia sedang ego kateksisnya itu sendiri adalah berpusat kepada dirinya. Nah, dan di sisi lain kalau kita ngamatin juga bahwa di tema-tema tertentu di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan bagaimana kaum Nabi Hud ini, kaum Ad ini sendiri adalah melakukan pembangkangan ketika sudah diingatkan berkaitan dengan tema-tema kebenaran, supaya mereka kemudian juga hanya mengilahkan Allah gitu ya, tidak mengilahkan yang lain, dan ini juga menjadi sulit gitu karena mereka memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa ilah-ilah inilah yang memberikan mereka gitu ya kebermanfaatan, memberikan mereka kemegahan, memberikan mereka kemajuan. Nah, ini yang menjadi menarik kalau kita cermati gitu ya di dalam kisah Nabi Hud ini. Dan apabila kita cermati lagi dari kisah Nabi Hud ini sendiri juga bahwa seringkali orang yang kita barangkali sulit menerima sebuah kebenaran dari orang-orang yang barangkali keadaan sosial ekonominya itu sendiri adalah lebih rendah gitu ya, lebih rendah atau kurang gitu ya dibandingkan kita. Jadi katakan saja seakan-akan dan itu juga yang barangkali juga terjadi gitu di dalam kaum Hud ini. Jadi mereka menganggap bahwa Hud di sini dengan juga diikuti dengan orang-orang yang barangkali secara sosial ekonomi lebih bagus gitu ya. Kemudian juga secara kemudian juga berada di dalam strata sosialnya juga nggak begitu bagus, dan itu menganggap bahwa omongan-omongan dari Nabi Hud ini dianggap sebagai sebuah omongan yang barangkali tidak layak untuk mereka dengar, tidak layak untuk mereka terima. Dan ini juga menjadi tantangan bagi kita ya. Jadi kalau Nabi Muhammad mengatakan unzur makola wala tanzur makola gitu ya. Jadi simak apa yang disampaikan orang lain tanpa harus memandang siapa yang mengatakan, jujur aja itu paling sulit gitu. Karena kita seringkali justru mangkola itu lebih penting gitu. Siapa yang mengatakannya misalnya gitu. Itu seringkali menjadi menarik gitu. Dan saya mengamati dalam fenomena di dunia ini lebih banyak mangkola itu. Jadi siapa yang mengatakan itu justru jauh relatif lebih mempengaruhi kita. Sebagai contoh, saya punya tetangga yang kebetulan adalah paman dari istri saya, dan dia punya anak yang kebetulan adalah punya usaha kuliner. Nah, ini ayah dan ibunya ini udah berulang-ulang kali gitu mengatakan suatu hal, akhirnya nggak mempan. Gitu. Nah, suatu kali saya mampir ke rumah mereka, gitu. Saya dengar gitu apa yang orang tua ini keluhkan. Besoknya saya bilang, saya besok akan datang ke sini
akan sengaja nih ngobrol sama anak Anda. Dan saya ngomong, padahal yang saya omongin kalimatnya persis sama gitu, persis sama. Nah, herannya gitu kalimat saya itu didengar mereka dengan seksama, mereka kemudian ngambil kertas, ngambil catatan, kemudian melakukan action plan, melakukan tindakan nyata, dan besoknya udah terjadi tuh apa yang saya katakan. Nah, jadi kadangkala seringkali terjadi seperti itu. Mangkola itu menjadi lebih penting gitu ya. Jadi siapa yang mengatakan itu lebih penting. Nah, berarti kadangkala berarti kan sebenarnya kalau kita cermati yang saya katakan sama gitu. Yang saya katakan dengan yang orang tuanya katakan sama. Jadi bayangkan orang tua saja tidak diperhatikan gitu. Ketika di dalam benak seseorang ini bahwa kalimat ini adalah tidak layak gitu muncul dari orang tua saya. Kalimat ini akan saya dengar kalau munculnya dari orang-orang tertentu. Kalau dari misalnya saja tokoh-tokoh tertentu. Kalau dari katakanlah orang-orang yang ada di dalam benak saya adalah sangat layak, sangat pantas, deserve untuk mengatakan itu. Nah, ini adalah tantangan bagi kita. Jadi kalau misalnya kita cermati baginda Nabi, berarti kan adalah kalau kebenaran itu ya kebenaran saja. Gus Dur mengatakan ya walaupun itu kalau keluarnya dari pantat ayam gitu, kalau telur ya ambil aja. Tapi itu nggak begitu mudah gitu, karena umumnya kita adalah tidak berpikir adalah bahwa ya lihatlah kebenaran hanyalah sebagai sebuah kebenaran. Jadi kebenaran itu bisa datang barangkali kata-kata kebenaran itu walaupun datangnya dari orang munafik. Nah, kadang-kala kita kan seringkali terpengaruh juga berdasarkan kesejarahan orang itu ngomong kayak gitu nggak layak didengar lah, dia aja begitu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu menunjukkan bahwa sebenarnya peluang kita terjebak gitu untuk tidak menerima kebenaran adalah besar. Karena tadi kadang-kala kita mengaitkan kebenaran itu sendiri adalah berkaitan dengan siapa yang ngomongnya, status orangnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, kuliahnya seperti apa, dan segala macam. Nah, itu seringkali adalah orang akan sangat sulit gitu menerima sebuah kebenaran. Nah, sehingga apalagi gitu ya ketika berkaitan dengan tema-tema yang sifatnya spiritual, tema-tema ruhaniyah yang seperti dialami oleh Nabi Hud ini kepada kaum Ad, yang kaum Ad ini sendiri memandang bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah maju di zamannya, mereka udah keren di zamannya, mereka barangkali secara teknologi juga sudah maju di zamannya, dibandingkan dengan orang yang mengajak untuk pada kebenaran, mengajak orang untuk kembali kepada Rob, Allah Rabbul Alamin ini. Ini yang menjadi tantangan bagi kita kalau kita kaji secara psikologi. Jadi tidak mudah tampaknya bagi kita adalah untuk benar-benar menerima sebuah kebenaran ketika itu datangnya dari orang-orang yang kita tidak pandang sebagai orang yang layak untuk kita dengar. Sama saja seperti seorang ibu yang misalnya saja menerima sebuah kebenaran yang datang dari anaknya, gitu ya. Nggak mudah, gitu. Kamu cuma anak saya, gitu. Mana bisa, gitu. Apa namanya saya menerima pendapat kamu atau ocehan kamu atau bualan kamu. Nah, seringkali kita ngelihat mankola itu. Jadi siapa yang mengatakan itu jauh relatif lebih penting dibandingkan makola, apa yang dikatakan seseorang. Nah, ini tantangannya adalah bahwa seringkali kita memang ada peneliti-peneliti psikologi lain, khususnya dalam peneliti-peneliti perilaku, ya misalnya Dobelli dia menuliskan berbagai macam buku berkaitan dengan irasional ya. Irrational behavior dari perilaku manusia. Bahwa seakan-akan kita itu berpikir, padahal kita itu tidak berpikir. Seakan-akan perilaku kita itu rasional, padahal sangat tidak rasional. Perilaku-perilaku kita dalam berbelanja banyak yang sangat tidak rasional. Perilaku-perilaku kita misalnya saja dalam melakukan tindakan tertentu, banyak sekali tidak rasional. Termasuk tadi perilaku-perilaku bagaimana misalnya kita mendengarkan atau menyimak seseorang. Nah, sehingga wajar saja di dalam dunia media sosial saat ini adalah maka kita bisa melihat ketidakrasionalan perilaku-perilaku manusia. Betapa banyaknya orang mudah tertipu gitu dengan
dengan hanya kemudian saja penipuan-penipuan yang ada saat ini, kemudian juga bagaimana penipuan atau dalam bahasa lainnya adalah flexing itu digunakan oleh orang gitu. Bagaimana kemudian orang kemudian mengambil pihak lain atau tokoh-tokoh tertentu atau selebritas tertentu atau para pesohor tertentu gitu ya untuk melakukan endorsement gitu. Dan endorsement itu sendiri kalau sekarang kan menjadi sebuah apa ya, sebuah upaya, sebuah cara gitu ya dalam rangka melakukan tadi asosiasi-asosiasi tertentu dengan hal-hal tertentu. Dan penipuan-penipuan itu sedemikian banyak dan ternyata kita relatif lebih mudah gampang ditipu gitu dengan mangkola tadi. Mangkola tadi dalam bentuk yang sekarang ya macam-macam gitu ya. Macam-macam termasuk ya tadi dalam bentuk endorser tadi. Jadi kita lihat misalnya beberapa minggu terakhir gitu ya atau beberapa bulan terakhir ini ada beberapa penipuan-penipuan melalui media sosial di media dan kalau kita pelajari bagaimana orang-orang itu bisa tertipu, orang-orang itu adalah si para penipu ini tentunya saja menggunakan tema-tema asosiasi tadi, tema-tema mengambil tokoh-tokoh tertentu untuk berkata, mengambil dan menjadi menarik tokoh-tokoh ini juga seringkali juga tertipu juga gitu ya oleh orang-orang ini. Nah, sehingga menjadi kalau kita ngelihat apa yang dinyatakan baginda Rasul Muhammad SAW, unzur maqala wa tanzur maqala ini, maka penting sekali bahwa kita itu adalah benar-benar membolehkan diri kita benar-benar objektif gitu ya terhadap sebuah kebenaran. Tidak lagi jadi melihat kebenaran adalah dari sudut kebenaran itu sendiri. Jadi tidak dilihat, jadi seakan-akan kalau misalnya yang mengatakan A-nya adalah dari musuh saya nggak usah dengar. Tapi kalau yang mengatakannya adalah sahabat saya harus dengar. Seringkali kita terjebak adalah seperti itu. Nah, sehingga kadangkala ada kita tertutupi oleh sebuah kebenaran. Nah, ini adalah tantangan saya rasa di dalam kehidupan keseharian kita. Jadi peluang kita untuk memang tidak menghargai kebenaran adalah besar. Nah, di tema lain, kalau kita mempelajari kisah kaum Ad, kisah Hud ini, jadi kaum Ad ini ada dua periode ya. Ada periode pertama yang periode zaman Nabi Hud ini dan kepada kaum ini kemudian ditimpakan sebuah azab ya. Dan tetapi juga di periode berikutnya jadi ada kaum Ad juga yang jadi dia periode yang kalau kita lihat di dalam sejumlah riwayat kaum Ad yang kedua ini adalah mengalami jadi bukan periodenya Nabi Hud gitu ya karena mereka sudah mengenal istilah haramain. Mereka juga sudah istilah haram dan sementara istilah haram itu sendiri yang menggambarkan itu adalah tempat yaitu yang saat ini kita kenal sebagai Makkah itu kan baru muncul adalah setelah di situ kisah Ibrahim alaihissalam. Nah, kisah kaum Ad kedua ini juga dinyatakan di dalam Al-Qur'an gitu ya yang mereka mendapatkan azab berupa datangnya angin dan awan begitu. Di situ kalau kita cermati menjadi menarik gitu ya. Karena ada hadis yang berkisah di dalam hadis itu sebuah kalimat di dalam hadis itu bahwa seorang sahabat itu menyatakan bahwa apa yang saya alami seperti ini yang saya tidak ingin seperti saya ini melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh utusannya kaum Ad itu. Nah, jadi pada waktu itu tuh terjadilah di kaum ini yang namanya mungkin kemarau yang sedemikian panjang, tidak ada hujan, dan kemudian mereka mengutus beberapa utusan ke Haram gitu ya, untuk melakukan doa di Haram gitu ya, dan doanya berkaitan dengan hujan ini. Dan di situ kemudian yang diutus ini malah datang ke Haram, kemudian ketemu kaum Ad yang ada di tanah Haram. Dia bukan malah ke Haram untuk melakukan doa, dia malah berasik masuk gitu, bertamu di orang ini, kemudian juga
sampai lupa gitu ya apa yang diutuskan. Nah, dan kemudian yang menjadi tuan rumahnya juga sampai jengah lah terhadap kelakuan tamu ini yang cuma mabuk-mabukan, kemudian juga sampai si tamu ini mengingatkan mereka dengan sebuah syair, dan ketika mendengarkan syair itu si kaum ini kemudian utusan-utusan ini adalah menyadari bahwa mereka terlupa gitu akan tugas mereka. Nah, kemudian mereka melakukan doa di kaum itu, kemudian juga ada di situ ada beberapa pilihan gitu ya, ada beberapa pilihan awan. Ada 3 pilihan awan dan dia memilih adalah awan yang berwarna hitam dengan asumsi bahwa awan itu adalah yang paling banyak mengandung hujan. Nah, dan pada waktu mereka pergi ke kaumnya sendiri, dan di situ bahwa awan yang mereka pilih itu justru adalah awan yang membawa azab kepada mereka. Dan ini menjadi peribahasa ya. Jadi di dalam bahasa Arab, jadi pada waktu itu pun sudah pada periode Nabi sudah menjadi peribahasa. Jangan sampai saya ini menjadi utusan seperti utusannya Ad. Jadi alih-alih saya ini adalah membuat kebermanfaatan, tetapi saya ini justru membuat yang namanya kebencanaan gitu ya di dalam tema-tema ini. Nah, ini juga menjadi menarik gitu ya kalau kita ngelihat bahwa siapa orang yang didelegasikan. Nah, jadi kaum Ad pada waktu itu menyangka gitu ya bahwa orang-orang yang mereka utus itu adalah orang-orang yang amanah gitu, di kaum Ad yang kedua ini. Dan mereka rupanya juga tidak menguji gitu ya. Yang mereka amati mungkin hanya beberapa aspek saja, tetapi mereka tidak menguji kelakuan dari orang-orang ini. Mereka tidak menguji atau tidak mengakses bagaimana karakter kepribadian dari orang ini. Dan ternyata betul, jadi begitu mereka datang ke sana, mereka sendiri terlupakan gitu dengan tugas-tugas utama mereka. Mereka malah asik gitu dengan keasikan diri mereka. Nah, ini juga menjadi tantangan-tantangan tersendiri saya rasa. Itu bisa menjadi refleksi juga pada diri kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang barangkali mendapatkan amanah, ketika kita mendapatkan kesempatan gitu, entah dari perusahaan, entah dari komunitas, entah dari sebuah lembaga terhadap amanah tertentu, terkadang di tengah perjalanan ada godaan-godaan untuk lebih asik kepada tujuan-tujuan sendiri dibandingkan kepada tujuan-tujuan yang diamanahkan. Nah, godaan-godaan atau temptation seperti itu akan selalu ada gitu ya. Dan itu adalah ada dalam keseharian kita. Nah, kalau kita cermati dari keseluruhan kisah Nabi Hud ya, kemudian juga berkaitan dengan kaum Ad ini gitu ya. Nah, di sisi lain tadi azab yang diterimakan mereka karena terasosiasi ya tadi dengan angin, dengan awan gitu ya. Maka ketika Nabi Muhammad itu selama awan itu masih ada gitu digambarkan oleh Siti Aisyah, itu Nabi Muhammad terdiam gitu ya. Tetapi ketika sudah mengandung hujan gitu Nabi Muhammad tersenyum kembali. Nah, sehingga ini juga menjadi menarik gitu ya. Artinya kalau kita cermati bahwa cerita-cerita atau kisah-kisah yang sampai kepada baginda Rasul gitu ya, otomatis itu diceritakan ulang pastinya. Sehingga sampai kepada kaum Quraisy pada waktu itu. Nah, kisah-kisah ini pun sendiri juga bisa memberikan pertanda, memberikan peringatan, kemudian juga bisa memberikan orang sebuah kesiapan untuk bersikap, kesiapan untuk berespon. Nah, sehingga kalau kita cermati dari sini juga memang berkisah itu menjadi penting. Nah, sayangnya barangkali di dalam masyarakat sekarang orang tua barangkali jarang berkisah gitu ya. Kemampuan kita juga berkisah juga nggak begitu baik gitu karena kita jarang melatihnya. Padahal kemampuan berkisah ini adalah menjadi penting. Storytelling ini menjadi tema yang terpenting sebenarnya ketika kita dalam rangka membantu seseorang berubah. Guru penting mempunyai storytelling gitu ya. Orang tua apalagi karena orang tua adalah berada dalam keseharian kita. Nah, sehingga storytelling inilah menjadi tema yang barangkali juga perlu kita pelajari gitu kalau kita lihat dari kisah ini. Jadi betapa bahwa kisah-kisah
Hud saja, itu adalah ketika sampai kepada Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad pun berespon tertentu gitu ya, berkaitan dengan kisah-kisah yang ada kaitannya dengan kaum Ad yang merupakan kaum dari Nabi Hud ini. Sahabat-sahabat sekalian, bisa kita pelajari juga dari kisah-kisah tadi bagaimana terjadi pemberhalaan terhadap orang-orang yang solih. Bagaimana kemudian juga terjadi kemudian juga orang-orang mengingkari sebuah kebenaran, hanya orang yang menyampaikannya adalah orang-orang yang tidak dipandang mulia oleh mereka. Bagaimana pula juga kemudian juga sebuah utusan yang dikirim. Kemudian juga bagaimana kemudian pertanda-pertanda yang diberikan oleh Allah gitu, yang diberikan kepada umat manusia ini, dan seringkali adalah pertanda-pertanda itu kita abaikan. Nah, ini adalah menjadi tema-tema kajian yang menarik dari aspek-aspek psikologi tentunya. Dan tentunya kita berikan kesempatan supaya ada diskusi. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Belum terdengar, Rick. Ya, terima kasih Abah Asep. Dari apa yang disampaikan, ada beberapa istilah ya yang saya tangkap mengenai hikmah yang hadir pada Nabi Hud. Di antaranya adalah classical conditioning ya, di mana ternyata jauh sebelum Pavlov classical conditioning ini sudah dilakukan oleh iblis ya, dengan menggiring manusia yang pertama ya menghadirkan orang soleh, kemudian memuji, terus menyanjung-nyanjung, kemudian untuk mengenangnya adalah dengan membuat gambar sampai dengan patung, ya kemudian iblis memanfaatkan ego kateksis di sana ya, sehingga penyembahan terhadap berhala ini menjadi kolektif unconsciousness pada kaum Ad di masa itu. Nah, baik, sahabat-sahabat sekalian, silakan bagi Anda yang ingin ikut berdiskusi atau bertanya kepada guru kita, silakan untuk mengangkat tangannya atau mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Silakan. Ya, adakah? Oke, sambil menunggu Abah, mengenai unzur mankola walatan zur mankola ini kan jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Umumnya masyarakat juga mengenal bahwa para nabi seperti Nabi Hud dan baginda yang mulia Rasulullah adalah orang-orang yang soleh begitu. Walaupun kedudukannya di masyarakat, mereka tidak memiliki kedudukan yang mulia seperti itu. Kalau kita lihat dari baginda yang mulia ini, beliau kan punya gelar Al-Amin gitu, sangat terpercaya. Bahkan masyarakat Quraisy saat itu sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah berkata bahwa di balik bukit ini akan ada prajurit yang siap menyerang kalian, masyarakat Quraisy saat itu meyakini dan mempercayai bahwa ya itu akan terjadi seandainya Rasulullah berbicara seperti itu. Tetapi kenapa ketika sebuah kebenaran yang disampaikan oleh para nabi yang terkait dengan tauhid ya, masyarakat Quraisy itu juga menolak gitu, Abah. Apakah ini karena sudah melekatnya kolektif unconscious pada masyarakat, pada kaum tersebut gitu, atau juga pada masyarakat modern lah, ketika kita mengajak seseorang untuk kembali kepada fitrah itu mengalami kesulitan atau tidak mudah lah untuk orang mengajak kembali kepada kebaikan. Oke, kalau kita mempelajari kisah baginda Rasul Muhammad SAW dan kita lihat peta
peta politik ya barangkali ya, peta politik sosial kemasyarakatan kaum Quraisy pada waktu itu kan cukup jelas ya, bahwa kaum Quraisy itu sendiri terdiri dari beberapa kabilah, kabilah terdiri dari beberapa bani gitu ya. Dan setiap kabilah itu punya Tuhan-Tuhan tersendiri gitu ya. Jadi punya ilah-ilah tersendiri. Dan artinya adalah kekabilahan itu sendiri sudah menyatu dengan identity ya, dengan identitas kaum mereka. Jadi kalau misalnya saya di Bani ini adalah saya adalah termasuk bagian dari Bani ini, dan Bani ini adalah menyembah Tuhan bernama Alfa misalnya. Saya adalah dari Bani B dan saya menyembah Tuhan bernama Beta. Nah, dan jadi ketika yang namanya Tuhan masing-masing kabilah itu sendiri adalah menjadi identitas, ya maka mereka akhirnya juga akan menerima sesuatu berdasarkan tema-tema itu. Artinya adalah tetap aja ada hitungan untung rugi gitu ya. Ada hitungan untung rugi, ada hitungan dagang seperti itu ya ketika di dalam relasi mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika kaitannya adalah identitas kelompok mereka kemudian juga menjadi terancam gitu ya dengan adanya kehadiran Nabi Muhammad SAW, karena juga adalah kata la ilaha illallah itu sendiri ya, la ilaha illallah itu sendiri kan artinya tidak ada ilah selain Allah, artinya ilah-ilah yang lain ya harus ditiadakan. Dan ini mengancam identitas kekelompokan mereka yang memang adalah sangat kuat di dalam tradisi Arab pada waktu itu. Dan ini juga nggak mudah. Sama aja misalnya kalau di dalam tradisi, di dalam konteks Indonesian saat ini, banyak orang-orang yang sebenarnya juga orang-orang Sunda yang sudah tidak berbahasa Sunda. Gitu ya. Di rumahnya dia menggunakan juga bahasa Indonesia, anak-anaknya berbahasa Indonesia, jarang sekali menggunakan bahasa Sunda. Tetapi ketika kasus Arteria Dahlan gitu ya, mereka kemudian jadi sangat bersemangat gitu ya. Tetapi waktu itu saya cuma bilang aja lah, kalau saya ketemu sama kamu, saya ngajak ngomong bahasa Sunda, kamu nggak pernah ngeladeni. Gitu. Ada gara-gara orang ngomong kayak gitu, bahasa Sunda berbahaya, kamu malah bersemangat ribut. Nah, nggak ada beda seperti itu. Jadi sama juga ada orang-orang yang ketika ada sebuah cukup viral saya rasa ya, ketika ada sebuah berita yang memang pencuplikannya juga tidak lengkap gitu ya, Ustadz Khalid Basalamah saya rasa gitu ya, bercerita tentang wayang itu yang kemudian cuma tercuplikin di situ haram, wah kemudian semua orang belingsatan gitu. Padahal orang-orang itu nanggap wayang aja nggak pernah gitu ya, kemudian juga ini nggak pernah, jadi lucu juga. Nah jadi saya rasa kaum pada waktu itu ya seperti kita kaum sekarang. Seperti barangkali kadangkala kita jadi ketika identitas kesukuan kita, identitas kekabilaan kita, identitas kelompok kita terusik gitu ya, kita kemudian menjadi siap gitu untuk memusuhi apapun gitu tanpa memperhatikan sebuah konteks gitu. Nah, saya rasa tantangannya di situ gitu ya. Jadi kalau saya ngamatin dari kisah-kisah itu, jadi sangat wajar. Nah, karena itu memang tantangan mereka pun juga adalah kebenaran gitu ya. Karena tadi apakah di situ ada dua tantangan gitu. Apakah aku memilih kebenaran atau aku memilih kebenaran yang barangkali menguatkan ego diriku, ego kelompokku, ego kesukuanku, ego kabilahku. Nah itu menjadi pertanyaan tersendiri. Gitu. Jadi misalnya ya nggak usah jauh-jauh lah kasus kemarin Arteria Dahlan itu cukup banyak ya karena banyak orang yang menganggap saya orang Sunda gitu ya. Jadi mereka ribut gitu kan, wah ini gimana. Wah, saya bilang udah deh kalau kamu ribut jangan pakai bahasa Indonesia, kita ributnya pakai bahasa Sunda aja. Gitu. Nggak ada yang berani gitu ya. Jadi kalau dalam keseharian kita sendiri sebenarnya tidak memuliakan juga bahasa Sunda. Memuliakan bahasa Sunda berarti ngomong pakai bahasa Sunda. Ngajarin anak berbahasa Sunda. Gitu. Nah, tetapi ketika ada orang yang mengusik begitu, kemudian kita tiba-tiba ribut. Nggak ada beda juga gitu. Dulu pernah ada kasus, ya ini di Tasikmalaya, di kampung saya, lah, jauh dari kampung saya.
Hanya ini ada orang-orang yang kemudian terusik gitu gara-gara misalnya ya sebuah agama Islam lah. Padahal mereka sendiri juga tidak melakukan, mereka juga tidak mengamalkan. Jadi kadangkala eh, kefanatikan kita terhadap identitas itu jauh relatif lebih seakan-akan dipandang penting gitu ya. Kita berada di dalam sebuah kelompok, kita berada di dalam crowd gitu ya. Di dalam tema-tema psikologi crowd gitu ya, perilaku crowd. Perilaku yang dimana sebenarnya identitasnya itu hilang sebenarnya, tidak jelas gitu. Kita beraninya adalah berada di dalam tema itu. Kemudian juga barangkali kalau misalnya secara psikologi sosial, maka terjadilah sesuatu yang dinamakan norma kelompok tadi gitu ya. Jadi ada norma kelompok yang ada di situ, walaupun norma kelompok itu bisa jadi juga bertentangan dengan norma-norma kebenaran gitu yang dilakukan oleh kita. Nah, kemudian juga ada yang namanya obedience to authority. Saya rasa itu penelitian sosialnya Milgram ya. Itu juga menunjukkan bahwa orang kadang-kadang mau mengikuti sebuah ketentuan atau sebuah perintah dari otoritas tertentu di kelompoknya gitu ya. Walaupun menurut pribadinya itu sendiri itu nggak tepat, itu nggak benar. Nah, jadi ada kecenderungan-kecenderungan secara psikologis orang-orang seperti itu. Sehingga orang-orang itu kehilangan yang namanya personal power. Dia tahu sebuah kebenaran, tetapi dia ketika dia berhadapan dengan kelompoknya, dia khawatir dengan pengucilan yang dilakukan oleh kelompok. Karena saya khawatir terhadap pengucilan yang ada di dalam kelompok, maka lebih baik adalah saya tetap berada di dalam kelompok walaupun saya mengalami yang namanya adalah ambigu ya, yang namanya ambivalen dalam sikap saya. Penelitian-penelitian psikologi cukup banyak saya rasa berkaitan dengan perilaku-perilaku masyarakat seperti itu. Nah, sehingga sangat wajar kalau misalnya kita lihat di dalam periode sebelum Nabi Hijrah itu sejumlah umat-umat Nabi itu kan ada yang nggak berani terang-terangan, gitu ya. Nggak berani terang-terangan ketika dia sudah mengimani Muhammad SAW. Nah, jadi ya, kaitannya ke sana saya rasa Bung Riki ya. Jadi kecenderungan seperti itu adalah ada sampai detik ini juga ada gitu bahwa kadang-kadang kita sukar menerima sebuah kebenaran walaupun kita menyadari itu sebagai sebuah kebenaran, karena kalau kebenaran itu kita terima, itu akan mengganggu stabilitas kita berada dalam identitas kelompok tertentu. Nah, ini juga menjadi sangat tidak mudah, apalagi ketika orang berada di dalam sebuah hal yang ada di dalam kelompok, ketika kita tampil di dalam kelompok. Nyeleneh di dalam sebuah kelompok juga nggak begitu siap bagi sebagian orang. Hanya orang-orang yang memiliki personal power saya rasa yang bisa melakukan tindakan-tindakan melakukan hal seperti itu. Demikian. Ya, terima kasih Abah Asep. Selanjutnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dalam kolom chat. Saya memilih pertanyaan dari Ibu Kamelia. Melihat banyaknya unsur psikologi yang berperan dalam perjalanan keislaman sepanjang zaman dan kemusyrikan semakin berupa-rupa bentuknya, adakah teori psikologi tertentu yang bisa dijadikan alat support atau acuan untuk menyelamatkan Muslim dari segala bentuk kemusyrikan di era modern ini, Abah? Ya, kalau kita kembali ke dalam beberapa potongan surat Al-Baqarah tentang penciptaan Adam, ya, yang termasuk wa'allama Adama al-asma kullaha. Kemudian kita juga mencermati ayat Quran dan Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berpikir gitu ya. Kemudian juga ayat-ayat yang berkaitan dengan ulil albab yang cirinya adalah zikir dan fikir, maka sebenarnya ya itu adalah jawaban ya. Jadi pemikiran kaum muslim ya juga ya perlu ditingkatkan ya. Jadi kita tidak hanya berpikir, karena ada dua modus berpikir. Di dalam teori-teori lama digunakan istilah systematic thinking dan heuristic thinking. Systematic thinking adalah ketika kita mampu berpikir dengan pertama adalah tersusun, terurut, ya, kemudian juga alur logiknya juga terlihat, kemudian juga menggunakan data, menggunakan analisa fakta dan verifikasi fakta yang benar,
diambil dengan sebuah metodologi yang tepat. Sementara ada berpikir lain yang itu berpikir heuristik. Nah, berpikir heuristik ini adalah berpikir sambil lalu, berpikir yang barangkali tanpa memilah-milah, tetapi berpikir yang just happen begitu saja, terjadi begitu saja, kemudian juga dan umumnya adalah sangat dipengaruhi oleh suasana hati, emosionalitas seseorang, gitu ya, dan sangat dipengaruhi juga adalah oleh tadi aspek-aspek sosial. Nah, contoh saja, ini saya belum lagi kita belum lagi ke tema-tema keimanan. Tema beli barang saja. Apakah Anda beli barang itu menggunakan pemikiran rasional atau pemikiran sistematik atau pemikiran heuristik? Nah, bisa jadi kita selama ini adalah membeli barang aja banyak menggunakan pemikiran heuristik. Misalnya kalau kita kaji gitu, apakah berapa dulu saya telah melakukan penelitiannya. Dulu nih pada waktu saya masih ngajar gitu, mengajar psikologi sosial gitu ya, dan meminta mahasiswa dalam melakukan penelitian dan bertanya kepada seluruh orang yang ada di komplek UIN gitu ya. Jadi pertanyaannya sederhana, adakah ibu pernah membeli barang dalam 1 tahun ini dan barang itu hingga sekarang tidak digunakan? Jawabannya menarik, dalam mereka banyak membeli barang yang barang itu tidak digunakan. Dan mereka juga berpikir pada waktu membeli itu mereka akan melakukan penghematan. Tetapi setelah mereka analisa, mereka tidak melakukan penghematan. Artinya adalah peluang kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak berpikir sistematik itu lebih banyak. Nah, artinya adalah bahwa berarti belajar gitu menggunakan berpikir kritis itu adalah menjadi penting. Jadi ya, karena akan sangat sulit gitu ya, karena pertanyaan-pertanyaan di dalam Al-Quran itu paling banyak itu afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya. Apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak menggunakan akal kita. Nah, tentunya saja ini adalah tema yang tatafakkarun ini kan tentunya saja perlu punya tools, perlu punya metodologi. Nah, selama tools dan metodologinya itu tidak kita gunakan, maka otomatis kita barangkali pemikiran kita adalah pemikiran yang namanya heuristik terus. Nah, ahli lain yang mendapatkan hadiah Nobel Ekonomi namanya Daniel Kahneman, dia memperkenalkan istilah thinking fast, thinking slow. Nah, thinking fast itu ya tadi yang sama dengan heuristic thinking tadi. Thinking slow itu adalah thinking yang sama dengan systematic thinking. Nah, ini nggak mudah gitu di masyarakat kita mengajarkan yang namanya thinking slow ini. Terbukti dari berapa banyak umat kita yang gara-gara undang-undang ITE saya rasa ya cukup banyak nih umat Islam justru paling banyak korban ya. Yang kemudian menjadi tersangka, yang menjadi terpidana gara-gara undang-undang ITE. Belum lagi misalnya berapa banyak umat-umat Islam yang tertipu dengan umroh palsu, tertipu dengan investasi bodong, yang investasi itu menggunakan istilah-istilah nama-nama yang berbau bahasa Arab begitu ya, yang menggunakan nama pesantren, yang menggunakan nama kemudian orang-orang tertentu. Nah, kalau misalnya saja ada beberapa kasus beberapa bulan terakhir yang mulai ramai, padahal itu kasus itu udah tahunan sebenarnya. Dulu pernah saya diajarkan gitu ya diajak gitu oleh salah satu masjid gitu ya untuk berinvestasi di dalam tema investasi yang ada kaitannya dengan investasi. Saya bilang coba ajarkan ke saya dari mana uang yang keuntungan investasi itu sehingga saya bisa mengerti. Umumnya mereka nggak mengatakan itu. Pokoknya kalau Anda dapat menaruh uang sekian, di bulan pertama Anda dapat sekian, bulan kedua Anda dapat sekian. Nah, bagi saya nggak masuk akal. Dulu pada waktu rame-ramenya sebuah kasus investasi sebuah travel di Bandung, dan investasi itu menjanjikan 30%. Ya, kebetulan saya tinggal di Tasikmalaya dan saya cukup banyak kenal pengusaha-pengusaha bis di sini. Saya tanya, nih kalau lagi laku nih bis kamu ini berapa persen sih bisa kalau kamu menginvestasikan itu berapa persen baliknya, berapa return on investment-nya, berapa payback period-nya. Itu nggak ada jawaban yang seperti investor-investor tukang tipu ini. Jadi artinya, dan teman saya, waduh baru megang uang hampir miliaran pada waktu itu setelah pensiun.
Dan dia tanya sama saya, gue mau investasi ini. Jangan, saya bilang. Peluangnya nipu, karena secara logik di dalam bisnis seperti itu adalah tidak mungkin. Sangat tidak mungkin itu. Kecuali dia adalah mengumpulkan uang orang, kemudian uang orang itu dikasihkan ke kamu. Bulan pertama dia dapat yang seperti dijanjikan, bulan yang kedua dapat, bulan yang ketiga dapat. Bulan keempatnya ditawarkan untuk berkali-kali lipat. Dan dia tergoda. Dan di bulan keempat itulah dia hilang seluruh uangnya. Dan viral, dan orang itu ditangkap oleh polisi, dan dia udah menyerah kalah, dan dia nggak punya aset apapun untuk dikembalikan kepada orang-orang. Nah, artinya adalah kalau kita lihat dari peluang kita tertipu gitu ya oleh tidak berpikir cermat itu adalah besar. Nah, sehingga kemampuan berpikir sistematik ini yang merupakan bagian dari tata fakkarun itu sendiri adalah sebuah keterampilan yang perlu dilatih. Dan itulah yang barangkali juga adalah berkembang di dalam era-era zaman kemasan Islam. Karena itulah kita kenapa penting juga belajar gitu ya, logika, kenapa perlu belajar mantik gitu ya. Supaya juga kita bisa tadi menerima dan mengecek dan memverifikasi sebuah pernyataan, apalagi pernyataan-pernyataan itu sendiri adalah bisa jadi datang dari orang-orang yang peluangnya adalah kita mengalami bias karena referensi. Demikian, Mas Riki. Ya, waktu kita tinggal 5 menit lagi, Pak Asep, menuju jam 6:30. Saya bacakan pertanyaan terakhir, Pak, dari Jundi. Ya, bagaimana mengaplikasikan unsur mankola, walatan zur mankola ini dari anak ke orang tua gitu. Semisal anak itu mempunyai perilaku tidak terpuji dari sikap orang tua tersebut dan membuat anak tersebut mendengarkan ucapan orang lain dibanding orang tua sendiri. Nah, ini sering sekali nih saya dengar anak lebih percaya oleh kata-kata gurunya atau orang lain dibanding oleh perkataan orang tua. Kemudian saya sambungkan dengan pertanyaan Bu Ulfa, Pak Asep, bagaimana caranya orang tua memberikan storytelling ya yang powerful kepada anak-anak yang belum balik. Baik. Seperti itu, Pak. Baik, oke. Yang pertama barangkali pertanyaan yang pertama kan unsur mangkola, walatan unsur mangkola tadi ya, anak lebih percaya kepada gurunya dibandingkan kepada orang tuanya. Nah, ya, tapi saya juga seringkali melihat banyak juga kasus dalam kasus saya gitu ya, lebih percaya ibu saya dibandingkan guru saya. Nah, barangkali kalau kita pelajari kenapa gitu kok saya jadi aneh sendiri gitu ya di kalangan. Karena barangkali mungkin begini, ibu saya adalah tukang baca. Ibu saya tukang baca apapun, dan ibu saya seringkali mengajari saya lebih banyak dibandingkan guru saya gitu ya di rumah gitu. Jadi orang-orang lain yang sulit saya belum bisa baca, saya di rumah udah bisa baca. Sebelum masuk sekolah saya udah bisa baca. Jadi katakan saja guru belum ngajarin, saya udah bisa baca di rumah. Bahkan kita udah membahas di rumah. Nah, artinya kalau saya belajar dari apa yang dilakukan oleh ibu saya, berarti tadi penting sekali orang tua di rumah itu ya benar-benar menjadi guru pertama bagi anaknya. Ya, sehingga juga otomatis dia akan didengar dibandingkan dengan orang-orang lain. Jadi tantangannya adalah saya rasa di sana. Jadi banyak orang tua yang kadang-kala nggak begitu akrab dengan anak, nggak begitu mengenali anak, nggak begitu mengenali emosi anak, nggak begitu mengenali harga diri anak, sehingga karena tidak terjadi keakraban dengan anak, maka apapun yang dinyatakan oleh orang tua adalah tidak nempel. Nah, sama saja gitu. Jadi artinya keakraban itu menjadi bagian penting dari apapun upaya mempengaruhi. Jadi karena kita tahu bahwa siapa yang mengatakan itu menjadi penting, dan siapa yang mengatakan itu nggak otomatis menjadi penting kalau tidak ada kaitannya dengan diri kita. Kalau siapa yang mengatakan itu berarti ada tema-tema emosi berkaitan dengan diri kita. Nah, si guru tadi berarti adalah mampu mempengaruhi anak kita karena mampu meningkatkan relasi emosional yang relatif lebih menyenangkan dibandingkan orang tuanya. Berarti tantangannya dari orang tua adalah bagaimana membangun relasi emosional yang menyenangkan dengan anak, sehingga orang tua adalah layak menjadi tempat rujukan bagi anak, sehingga
apapun kata atau apapun kalimat, apapun tindakan orang tua adalah menjadi berpengaruh bagi anak. Sebagian besar orang tua menurut saya adalah justru berhasil dibandingkan yang tidak. Mungkin lebih banyak yang berhasilnya, gitu ya, dibandingkan yang tidak. Nah, yang kedua, bagaimana melatih storytelling. Di dalam zaman now ini storytelling itu sudah dilakukan oleh banyak pihak. Dan orang tua barangkali akan akan bersaing dengan tema-tema ini. Jadi misalnya sejumlah orang ketika Anda malas ngobrol dengan anak, kemudian Anda membelikan handphone bagi anak, kemudian Anda cari games buat anak, Anda cari YouTube untuk anak, maka acara-acara itu yang ada di gadget anak itu berdasarkan storytelling juga. Nah, apabila misalnya otomatis yang pembuat konten, pembuat games untuk anak itu sudah mempelajari tentang psikologi gitu berkaitan dengan anak, tentang psikologi perhatian, tentang psikologi pemfokusan, tentang psikologi bagaimana kenyamanan seseorang untuk berlomba-lomba dalam games misalnya. Maka otomatis, nah kalau orang tua tidak mampu membuat sebuah kegiatan bersama dengan anak yang menarik, yang mempertimbangkan psikologi anak, yang mempertimbangkan emosi anak, yang mempertimbangkan kenyamanan anak, ya dia akan kalah gitu oleh media yang sudah mempertimbangkan aspek-aspek itu. Nah, berarti apa yang perlu bisa dipelajari oleh kita adalah belajar, dan belajar. Tentang storytelling, Anda bisa googling cukup banyak saya rasa itu ya. Di YouTube yang mengajarkan bagaimana storytelling. Tetapi ketika Anda memberikan handphone Anda kepada anak, dan Anda jangan salahkan kalau anak Anda lebih suka dengan handphonenya, karena bisa jadi konten-konten di handphone itu jauh relatif lebih menarik dibandingkan cara tutur tindakan kita kepada anak. Mari jangan pandang gadget itu sebagai musuh sebenarnya, tetapi juga mari kita justru belajar dari para pembuat konten itu bagaimana membuat konten yang cukup menarik pada anak. Nah, tantangannya tentunya saja kita tidak perlu membuat konten seperti itu dalam bentuk digital. Kita justru bisa membuatnya dalam bentuk live. Dan dalam bentuk live adalah Anda perlu kreatif setiap hari, perlu kreatif terus-menerus, seiring dengan Anda, niat Anda adalah menemani pembelajaran anak Anda. Demikian. Baik, terima kasih kepada Abah Asep atas sharingnya pada hari ini. Waktu telah menunjukkan jam 6:30 ya. Sahabat-sahabat sekalian, diskusi dan kajian kita dengan Abah Asep masih berlanjut besok pagi ya, dengan ngaji kali ini. Ngaji psikologinya adalah apa TST? Nabi Saleh ya, Nabi Saleh kalau nggak salah untuk besok pagi. Kesimpulan sederhana pada hari ini adalah unsur mankola wala tanzur mankola, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang dipercaya ya, sehingga apa yang kita tuturkan itu bisa diikuti atau bisa didengarkan oleh orang lain. Salah satu caranya adalah bagaimana kita membangun relasi emosional yang menyenangkan bagi orang lain, dan juga bagi orang tua adalah dengan membangun emosi yang menyenangkan kepada anak. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sharing kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Abah Asep Hairul Ghani. Semoga apa yang disampaikan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Pak Pras, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Ini kapan sahur bersama nih, Mas? Sekarang katanya Nuhun boleh. Pak Asep. Sahur bersamanya virtual aja lah. Nggak boleh ngobrol soalnya. Tuh, jadi Aki itu Aki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Hana.